Makanya kenapa saya jadi pengusaha dulu, baru terjun dalam dunia politik. Iya, kenapa? Saya harus kenyangkan perut saya dulu, agar saya tidak menjadi perampok di dalam dunia politik. Luar biasa. Ya kan? Ya. Saya tidak mau menjadi oknum perampok di dalam dunia politik. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota Tribun Bekasi. Kembali lagi bersama saya Randy Urtama Putra selaku jurnalis dari Tribun Bekasi Warta Kota Network. Sobat Warta Kota, kali ini saya sudah bersama salah satu bintang tamu yang spesial. Beliau memang terkenal di ranah usahanya. Beliau ini juga tokoh dari ibaratnya ahlilah dalam bidang usaha nih, sejak lama gitu. Langsung sudah bersama saya di sebelah kiri ya, kalau dari saya ini ada Mas Novel. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Novel? Sehat, alhamdulillah Mas Randy. Alhamdulillah. Makasih banyak. Makasih banyak. Udah diundang. Mas Novel juga nih, teman-teman Warta Kota, ini saya juga lagi berada di salah satu tempat usaha Mas Novel, Mas. Siap. Ini tempat usaha yang pertama atau yang keberapa nih Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Ini usaha yang ke-23. 23? Iya. Untuk kuliner? Untuk keseluruhan? Ya, ini salah satu lah. Dari 27 perusahaan ini salah satu perusahaan saya. Salah satunya Mas. Iya. Oke. Mas Novel, sebelum masuk ke pembahasan nih Mas ya. Zaman pandemik Mas, waktu zaman pandemik. Ini saya beli pas pandemik ini. Oh, pas pandemik malah ya? Iya, saya akuisisi. Oh, sih. 2019 waktu itu. Iya. Jadi orangnya mau jual, tadi mau jual unit ini aja. Saya bilang kalau unit ini aja saya nggak tertarik. Saya ingin, karena kalau bisnis itu rata-rata saya ingin milikin semuanya. Makanya saya bilang kalau mau holding perusahaan restoran ini saya ambil. Alhamdulillah negosiasinya cukup panjang. Akhirnya saya beli 100% semua holding perusahaan ini. Jadi 100% punya saya. Pas pandemik ya? Pas pandemi. Mas Novel, mau izin Mas. Mas, ketika menghadapi pandemik, sebelum masuk pandemik, Mas sendiri sudah mulai menekuni usaha itu apakah sejak kecil atau gimana? Saya mulai bisnis dari usia 17 tahun. 17 tahun? Oh, itu bisnis apa pertama kali, Mas? Saya nggak punya modal dulu. Modalnya cuma modal pertama. Ya, modal paling utama adalah ridhonya walidain, ridhonya kedua orang tua. Oke, baik. Ya. Ridhonya seorang ibu itu lebih daripada modal uang. Itu bukan sebuah kata-kata, tapi itu fakta. Karena saya lah orang yang jadi fakta hidupnya. Ya, saya minta doanya ibu saya, bapak saya, biar semua dalam kehidupan saya setiap langkah saya lancar. Nah, terus yang kedua adalah ibadah, ya. Agar apa? Agar setiap kita keluar dari rumah diketemukan dengan orang-orang yang tepat. Baik. Gitu. Yang ketiga ya silaturahmi. Kita harus silaturahmi. Dengan memperbanyak silaturahmi, otomatis banyak teman, banyak rezeki, banyak relasi, networking. Kalau zaman sekarang kan networking nih, betul. Kan gitu. Saya suruh banyakin networking. Nah, itu silaturahmi. Dengan saya banyak silaturahmi, akhirnya saya belajar berdagang mobil, karena saya punya hobi mobil. Mobil bekas apa gimana? Mobil bekas, karena kan saya nggak punya uang untuk beli mobil ya, untuk modal jual beli. Akhirnya saya belajar jadi broker. Jadi teman saya punya mobil, akhirnya saya pelajarin mobilnya, saya tahu tipenya apa aja. Terus saya bilang yaudah sini saya jualin gitu. Jadi ya mulai dari broker saya harus bisa mempelajari produk tersebut, kita memahami produk tersebut sehingga kita bisa meyakinkan orang untuk membeli produk tersebut. Sampai akhirnya yang tadinya saya nggak punya modal, akhirnya saya punya modal. Kenapa? Tadi jualin 1, 2, 3 kumpulin. Nah, setiap dapat rezeki, saya selalu mendahulukan buat orang tua saya. Walaupun orang tua nggak minta, tapi itu sebagai pancingan rezeki. Kalau kita kasih ke orang tua kita, insya Allah rezekinya bertambah. Kasih ke orang tua, setelah itu kita bagikan rezeki kita ke umat juga. Saya di situ selalu mengalokasikan 10% dari uang yang saya dapat untuk itu dana bersedekah. Nah, jadi insya Allah kalau kita suka berbagi, rezekinya alokasi. Yang tadi cuma bisa jual 1 mobil, akhirnya bisa sebulan bisa 10 mobil, 15 mobil. Akhirnya bisa punya modal beli mobil sendiri, punya showroom gitu-gitu. Dan terbukti sampai sekarang, Mas. Alhamdulillah. Luar biasa. Mas, mulai titik usia berapa sih Mas udah mulai rame nih bisnisnya gitu? Umur 17 tahun tadi saya bermodal doa orang tua. Umur 19 tahun punya perusahaan sendiri. Apa tuh Mas pertama kali? Saya punya PT perusahaan mobil, showroom mobil, sama tour and travel.
Oke, baik. Saya punya tour and travel, ya. Terus udah gitu umur 20 tahun, 19 mau 20 tahun saya masuk ke dalam organisasi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oke, baik. Terus umur 22 tahun, 23 saya menjadi Ketua Umum HIPMI Jakarta Selatan pertama. Oh, pertama malah. Iya, pertama Ketua Umum HIPMI Jakarta Selatan pertama saya. Sebelum Ketua Umum HIPMI Jakarta Selatan, saya menjadi salah satu ketua bidang di HIPMI DKI. Nah, itu yang tadinya punya usaha otomotif, travel, kontraktor, properti, macam-macam. Nah, itu berkembang, ya kan? Karena konsisten, bisnis itu kan harus konsisten. Iya, betul. Berarti di usia sekitar 22-23 ya Mas ya, sudah mulai merambah ke banyak bisnis ya? Yes, alhamdulillah. Ketika menghadapi pandemik nih kemarin, kan banyak tempat usaha yang ibaratnya koles banyak yang menutup gitu, bahkan ya menelan kerugian sangat pahit gitu Mas. Mas Novel sendiri menyikapinya pada saat itu seperti apa Mas? Bagi saya gini, dalam bisnis itu satu orang tergantung dari niatnya. Oke. Kalau orang punya niat berbisnis itu bukan mencari uang untuk kepentingan pribadi, tapi nyari duit itu untuk bisa membantu orang dan bisa mempekerjakan orang, bisa menghidupkan orang banyak, bisa bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah usahanya itu selalu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus yakin itu dulu. Pertama ya. Salah pertama. Mau bisnis itu bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk bisa mensejahterakan orang sekeliling kita. Ya, itu orang banyak. Nah, kalau niatnya itu pasti usahanya dijagain. Kenapa? Saya bilang dijagain. Pada saat pandemi, semua orang perusahaan tutup. Subhanallah, perusahaan saya bukunya hijau. Bukunya hijau itu apa istilahnya? Ya, untung. Untung, Gitu ya. Siap. Kenapa? Karena tadi niatnya bantu orang pertamanya. Gimana tuh bantu orang? Orang kan bingung. Pada saat pandemi, semua perusahaan tutup, apalagi saya kan bisnis utamanya properti nih. Iya. Hotel gitu ya. Ngaruh banget dong pasti pas pandemi. Sangat mengaruh. Iya. Siapa yang mau tidur di hotel? Iya. Orang nggak boleh keluar. Betul. Semua pariwisata tutup. Iya. Nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Iya. Tapi saya tidak patah akal dan tidak patah semangat. Niat saya cuma satu. Ini saya melihat di TV banyak dokter-dokter, suster-suster, perawat, mereka udah banyak bantu masyarakat ya yang terkena COVID. Terus mereka bantu di rumah sakit. Setelah itu mereka nggak bisa pulang ke rumah, tidur di lorong. Kan kasihan, nggak manusiawi sekali. Bayangin, dia udah menjadi pahlawan untuk di dunia kesehatan, membantu orang yang tadinya sakit menjadi sehat, tapi dia sendiri tidak dipikiri, ya kan? Tidak memikirkan dirinya. Kenapa? Tidur di lorong, nggak ada kasur, nggak ada ini. Terus kalau pulang ke rumah nggak bisa tidur di dalam rumah, di depan rumah, bahkan di garasi. Takut anak istrinya terpapar. Ini kan miris sekali buat saya. Pada saat itu tidak ada orang yang memikirkan memberikan tempatnya untuk orang-orang yang terkena COVID. Akhirnya di situ saya melihat ada potensi untuk hotel saya wakafkan. Jadi saya daripada nih hotel saya tutup begini, kosong begini, nggak jadi apa-apa, lebih baik saya kasih bantu untuk orang-orang tadi, perawat, dokter yang mereka nggak bisa pulang ke rumah, mereka nginep di hotel saya secara gratis, mereka makannya gratis, saya support semuanya. Itu berapa lama tuh? Bayangin, ya. Karena kalau nggak, saya kan akan memulangkan orang-orang yang pekerja saya ditutup, kan kasihan mereka. Ya kan? Akhirnya saya cari akal. Saya ajak rekan-rekan saya, para pelaku usaha, termasuk ada salah satu dokter juga, dokter kecantikan, teman saya juga. Itu saya ajak kolaborasi, saya bikin di kitabisa.com campaign untuk mencari dana membantu tenaga kerja perawat dan dokter yang kita kasih fasilitas di hotel saya. Jadi saya cari tuh dana, ada yang ngasih sumbangan A, B, C. Nah, dana itu saya himpun untuk apa? Untuk mereka kita bisa kasih makan gratis di hotel saya. Mereka tinggal gratis karena kan listrik harus kita bayar dan lain-lain, gaji orang dan lain itu kan harus kita bayar. Itu kita himpun dari teman-teman yang mau membantu. Saya wakafkan hotel saya, teman-teman wakafkan rezekinya untuk bisa membantu orang. Ini kita kolaborasi. Karena kalau kolaborasi, insya Allah pasti akan ada hal yang baik. Niatnya dulu, makanya niat kita baik, ketemu dengan orang baik. Akhirnya apa?
Kenapa orang-orang lain hotelnya nggak mau dikasih? Karena orang lain takut setelah nanti nggak pandemi, hotelnya siapa yang mau tinggal. Saya bilang nggak usah pikirin nanti, pikirin sekarang dulu. Kita harus memanusiakan manusia. Dalam hidup itu harus mempunyai sifat memanusiakan manusia. Ya, jadi kita harus mengedepankan hati. Jadi kalau kita melihat ada orang yang perlu kita bantu. Nggak perlu takut. Rezeki minallah, rezeki itu datangnya dari Allah. Betul. Jadi kita nggak perlu takut. Jadi menurut saya langsung bilang sama tim saya, kasih aja nggak apa-apa. Kita nggak perlu takut. Allah yang tentukan rezekinya, saya bilang. Ya. Makanya masuk semua di hotel saya dan lain-lain. Akhirnya apa? Subhanallah, saya bisa membantu orang. Hotel saya tidak tutup, ya bisa mempekerjakan orang. Akhirnya saya laporkan kepada menteri pada saat itu. Pak Menteri, izin saya melakukan ini. Wah, Vel, bagus sekali terobosannya. Karena terobosannya bagus, akhirnya disurvei hotel saya. Akhirnya hotel saya mendapat jadi hotel pertama untuk dipakai oleh pemerintah menjadi hotel COVID. Yang tadinya kita menghimpun anggaran dari teman-teman yang dermawan, akhirnya dapat anggaran dari pemerintah untuk bisa apa? Bisa menempatkan orang-orang yang tadi terkena COVID untuk 100% di hotel saya. Luar biasa. Yang tadinya kita tidak dapat apa-apa, akhirnya kita dapat sedikit rezeki. Setidaknya hotel saya tidak tutup, orang saya tetap bisa bekerja, terus bisa dapat untung sedikit, walaupun ya dibayarnya 1 tahun. Jadi saya modalin dulu selama setahun tuh. Ya kan, modalin, bayarin ini dulu, itu dulu ya. Ya saling membantu. Saya bantu masyarakat, membantu pemerintah, ya akhirnya saya dibayar. Kan banyak juga hotel-hotel yang ngikut, tapi dia nggak kuat ya akhirnya mereka tutup gitu. Karena ya tadi, kalau kita mau membantu itu harus all out, harus pakai hati. Insya Allah, kalau niatnya membantu pakai hati, pasti pintu-pintu rezeki akan terbuka. Luar biasa, alhamdulillah, mantap. Dan sampai sekarang sudah mulai stabil nih Mas ya? Alhamdulillah. Bahkan setelah COVID, hotel saya rapikan kembali, saya bagusin lagi, saya baruin lagi, ya kan? Hotel saya full terus. Buktinya alhamdulillah, Allah kasih rezeki dari manapun itu. Makanya saya bilang kalau niatnya baik, Allah akan kasih pintu-pintu rezekinya. Berarti tidak ada yang tempat tutup ya Mas ya? Alhamdulillah. Selama pandemi tidak ada yang usaha. Selama pandemi usaha saya bisa melayani masyarakat, bisa membantu masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Luar biasa. Mas Novel, menarik nih Mas Novel. Mas Novel sudah lebih lama di dunia usaha nih Mas ya. Nah, kenapa nih Mas sampai saat ini tertarik nyebur atau berenang ke dunia politik? Nah, ini nih yang menarik nih. Kenapa Mas mau nyebur ke dunia politik? Kan kita tahu nih Mas ya. Nih dunia bahkan di Indonesia khususnya nih Mas ya. Masyarakat kan tahu politik kan ya udah bukan rahasia umum lah, katanya infonya banyak kasus korupsi dari politik atau gimana. Nah, Mas kenapa pengen tarik ke politik itu Mas? Tadi yang Mas bilang kan politik tidak jauh dari korupsi dan lain-lain. Iya, stigmanya buruk, ya kan, betul. Makanya kenapa saya jadi pengusaha dulu, baru terjun dalam dunia politik. Iya, kenapa? Saya harus kenyangkan perut saya dulu, agar saya tidak menjadi perampok di dalam dunia politik. Luar biasa. Ya kan? Saya tidak mau menjadi oknum perampok di dalam dunia politik. Karena banyak oknum-oknum perampok karena mereka tergiur. Ya kan? Tapi kalau perut kita merasa tercukupi, kita masuk dalam dunia politik itu niatnya untuk tadi membantu orang, mensejahterakan masyarakat. Kamu kembali lagi dari niat. Niat masuk dalam dunia politik itu apa niatnya? Nah, saya punya niat, niat saya adalah bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau saya bisa ingin niatnya mensejahterakan masyarakat, berarti saya harus masuk dalam sistemnya. Kalau saya tidak bisa memperbaiki sistemnya, bagaimana saya bisa mensejahterakan masyarakat? Gitu. Baik. Niatnya itu dulu. Karena kalau saya sebagai pengusaha, saya bisa mensejahterakan orang yang bekerja sama saya. Tapi kalau saya di dalam pemerintahan, saya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya bisa berdampak terhadap masyarakat sekitar. Baik. Dan pertama kali nyebur itu Mas langsung coba mencalonkan sebagai caleg Mas ya tahun kemarin. Dan itu pertama kali memang keinginannya itu langsung ingin mencalonkan jadi caleg atau gimana Mas? Saya di politik udah 17 tahun. 18 ya. 18 tahun sekarang saya di politik. Saya terjun dalam dunia politik itu bukan tujuannya merebut kekuasaan, mau duduk kekuasaan, bukan. Gitu. Dalam politik itu banyak cara kita untuk bisa merubah
sesuatu yang tidak sesuai untuk mesejahterakan masyarakat sehingga bisa mesejahterakan masyarakat. Ya. Makanya dulu dari mulai berorganisasi, sampai sekarang baru masuk ke dalam dunia politik, ya kan, legislatif dan eksekutif, betul kan gitu. Nah, saya terjun sekarang maju ke dalam dunia eksekutif, ya, mencalonkan diri menjadi calon wali kota di Bekasi. Ya. Itu tujuan saya ingin sekali bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di kota Bekasi, ya kan. Kalau kita mau mensejahterakan skala nasional, kita harus bisa mulai dulu dari yang kecil. Bisa nggak mensejahterakan, merubah sesuatu yang kecil ini menjadi lebih baik? Kalau kita bisa merapikan sesuatu yang kecil ini bisa menjadi lebih baik, insya Allah yang besarnya juga bisa. Makanya saya mulai dari hal yang paling kecil, itu usaha. Dari mulai saya bisnis nggak punya modal, akhirnya punya perusahaan. Betul. Ya kan? Yang tadi punya perusahaan satu, akhirnya berkembang jadi sekian banyak. Betul. Gitu ya. Nah, itu saya mulai dari hal kecil. Akhirnya saya melihat apa? Oh, saya harus masuk dalam dunia politik, ingin bisa membantu. Karena apa? Setiap banyak orang-orang yang mengeluh sama saya, Pak Novel, bantu dong kita ini, hal kecil aja. Pak, tolong Pak, saya mau bayar uang anak sekolah, nggak bisa punya bayar anak sekolah. Ya Allah, kasihan banget. Sampai dia berhutang, dipinjol, berhutang untuk anaknya sekolah, terus mereka nggak bisa makan. Saya bilang, ini kok banyak sekali, saya rasa yang perlu dibantu oleh pemerintah. Mereka masuk rumah sakit, ya kan, katanya kan memang sudah gratis, kalian punya BPJS, tapi ada juga orang yang nggak bisa bayar BPJS-nya. Sehingga apa? Ya nggak bisa ke rumah sakit juga. Kan gitu. Akhirnya masa tunggunya ada, sedangkan sakitnya sekarang masa tunggunya ada. Nah, ini gimana? Ini kan saya nggak tega. Sehingga saya berarti ini berarti masih ada kebijakan yang belum sinkron. Saya rasa saya harus terjun dalam dunia politik untuk bisa setidaknya memberi satu perubahan dalam sistem yang kurang baik menjadi lebih baik. Kan gitu ya. Sehingga sistem ini sesuai dengan apa menjadi harapan masyarakat. Mas, tapi sebelum masuk lebih panjang nih, Mas. Tadi Mas mengatakan bahwa mencalonkan sebagai calon debat satu sama bakal calon wali kota Bekasi dari Partai Golkar. Dari Partai Golkar. Mas, kenapa alasannya? Kenapa memilih kota Bekasi gitu? Kenapa tidak kota-kota lain? Dan pertama kali langkah atau visi misi yang akan dilakukan tuh apa aja sih, Mas, untuk kota Bekasi gitu? Gini. Kenapa kota Bekasi? Karena saya berKTP di kota Bekasi. Oh, Bekasi Mas ya asli. KTP saya Bekasi. Baik. Dan saya banyak saudara, keluarga, teman juga di kota Bekasi, ya. Sehingga saya melihat kota Bekasi ini dekat kan dari ibu kota, dari Jakarta. Ibu kota sekarang sih udah mau pindah ke IKN, ya. Jadi dari distrik bisnis nih wilayah DKI Jakarta ini kan dekat sekali. Tapi masih banyak daerah-daerah yang terlihatnya nggak seperti kota, gitu. Ya. Padahal itu kan kota Bekasi gitu. Nah, menurut saya ngapain saya mesti yang jauh-jauh, yang dekat dari saya atau di daerah saya sendiri aja perlu saya sentuh, ngapain saya yang lain kan gitu. Saya harus mulai dari daerah saya sendiri. Baik. Makanya saya masuk. Nah, kita ini harus mulai bisa mengajarkan kota Bekasi menjadi kota yang kolaboratif. Karena di kota Bekasi semuanya ada, yang nggak ada itu tadi orang yang bisa menjahit, mempersatukan sesuatu kelebihan yang lain dengan yang satunya. Jadi setiap kelebihannya itu ada di situ, cuman masing-masing. Tapi bagaimana harus ada orang yang bisa mengajak kolaborasi itu, menjahit itu semua dan menjadi solusi. Makanya saya punya tagline, ya kan, Bang Novel Solusi Kota Bekasi. Ya sering banyak tuh ini baliho-baliho atau udah mulai masang tuh ya. Nah, jadi di Kota Bekasi ini perlu banyak sentuhan-sentuhan yang bisa kita memaksimalkan untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi. Visi misinya mau apa, Mas, yang ditawarin tuh, Mas? Lihat Bekasi yang saat ini ya, Mas, ya kan tentu berbeda ya di era-era Bekasi yang salah satunya ya kan tujuannya kan secara mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi. Cara mensejahterakannya gimana sih? Nah, kan begitu. Iya, betul. Kan orang pengen tahu dong. Lu mau mensejahterakan Kota Bekasi, bagaimana cara mensejahterakannya? Kota Bekasi dikenal dengan kota, mohon maaf, sekarang ini dianggap kurang aman. Tawuran banyak sekali di Kota Bekasi.
Terus kejahatan, ya, kejahatan banyak sekali, beberapa terduga teroris di Kota Bekasi. Terus juga terduga kejahatan lainnya ditangkap di Kota Bekasi. Kenapa kok Kota Bekasi terus sih? Nggak boleh dong kayak gitu. Kota Bekasi ini kan kota yang cantik, yang bagus, ya, Islami, ya, harus menjadi kota yang safe. Nggak boleh menjadi kota yang tadi, gitu. Makanya dengan hadirnya saya akan menjadikan Kota Bekasi menjadi kota yang safe city. Ya, kalau smart city itu udah banyak, ya. Tapi kalau kota yang menjadi safe city itu di dalamnya pasti ada smart city. Gimana safe city? Safe city itu, ya, satu sistem. Contoh, ya, di Dubai. Dubai itu satu negara, ya, yang kita bisa lihat kok tuh kota aman banget, tapi melihat polisinya itu di jalanan jarang sekali. Ya, jarang sekali. Tapi kok kotanya aman banget. Kenapa? Karena dia memakai sistem. Sistemnya apa? Dia punya sistem namanya Safe City. Safe City salah satu sistemnya itu adalah Eagle Eye, atau ada yang bilang Eagle Eye, ada yang bilang mata Tuhan, gitu. Apa sih itu? Itu salah satu CCTV AI, ya, yang bisa membaca orang-orang tersebut yang ada sekitar, ya, tanpa blank spot, tapi langsung terkoneksi dengan imigrasi dan Dukcapil, sehingga tahu recognize terhadap orang tersebut, ini tinggalnya di mana, KTP-nya mana, domisilinya mana, atau dia pendatang dari luar negeri, tinggalnya udah berapa lama, overstay atau tidak, itu bisa kebaca semua. Tanpa blank spot. Tanpa blank spot. Nah, di Kota Bekasi kalau ada CCTV tanpa blank spot yang seperti itu aja, itu salah satu aja. Kan banyak lagi nih. Langkah safe city ini banyak. Tapi ini salah satu utama yang harus kita lakukan. Ya. Di mana-mana orang mau melakukan kejahatan pasti akan takut. Begitu tahu kan? Oh, ada CCTV. Coba orang mau maling. Oh, ada CCTV. Udah tahu? Jadi takut. Ya kan? Itu salah satu aja. Ya kan? Karena itu terkoneksi nanti ke kepolisian, ke Polres tempat, ke Pemkot, terus ke Kodim, terus ke Kejaksaan. Jadi ini connect semuanya. Pihak relevan lah makanya untuk pihak hukum ini semua terkoneksi. Sehingga apa? Sehingga setiap kejahatan itu terpantau. Ada comment centernya, ya kan? Nah, tinggal nanti ditaruh penegak-penegak hukum, ya kan? Itu di tempat-tempat yang sekiranya perlu. Tapi semuanya ditangani dengan Safe City tadi. Itu salah satunya aja. Masih banyak lagi untuk melakukan Safe City. Kita bisa mengadopsi keamanan yang ada di Dubai. Ke Kota Bekasi. Terus juga layak tinggal. Melbourne, Australia, salah satu kota yang dianggap layak tinggal. Itu mendapat penghargaan berturut-turut kota terbaik. Ya. Kenapa? Kalau orang, coba ya, kalau satu kota dia udah safe, jauh dari tindakan kejahatan, ya, aman, otomatis kota tersebut layak tinggal. Kalau kota tersebut layak tinggal, otomatis perekonomian kota tersebut akan terangkat, harga tanahnya, semua dan lain-lain akan terangkat. Berarti kan utamanya ada menjadi kota yang safe city dulu. Kalau safe city, baru smart city-nya pasti ada di dalam mengikuti. Baru kota terbaiknya, mulai dari transportasinya. Transportasinya harus diperbaiki. Saya akan mengubah semua transportasi yang ada di Kota Bekasi, ya, transportasi umum. Saya akan buat satu BUMD, ya, yang akan berkolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha transportasi yang ada di Kota Bekasi. Jadi kita tidak akan mematikan pelaku usaha. Bahkan mereka akan kita ajak kolaborasi di dalam BUMD. Ya. Tapi ada persyaratan. Kendaraan yang harus dipakai itu adalah kendaraan listrik. Supaya ramah lingkungan, sehingga Kota Bekasi tidak lagi di kota yang panas. Kota Bekasi kan terkenal nih panasnya, ya, lembabnya. Tapi kalau emisi di Kota Bekasi tidak begitu banyak, ya kan, dikurangi dari kendaraan, mudah-mudahan kotanya agak adem. Salah satu syaratnya tadi ya kalau kolaborasi tadi. Kan gitu ya. Jadi mobil-mobil listrik tersebut
ya kan? Akan bus-bus listrik tersebut yang akan diinvestasikan. Dan kerjasama kolaborasi antara pelaku usaha dengan BUMD khusus tersebut. Dan nanti transportasi tersebut kita akan buat gratiskan untuk masyarakat Kota Bekasi, gitu ya. Yang mau kerja, sekolah. Kenapa? Sehingga nanti kendaraan-kendaraan orang akan lebih memilih menaiki transportasi umum dibandingin dia harus keluar transportasinya, mobilnya kan otomatis kalau keluar belum beli bensin, belum oli, belum lain-lain. Perawatannya kan gitu. Tapi kalau transportasinya umumnya gratis, gitu kan ya, pemerintah yang support, otomatis kemacetan akan berkurang di Kota Bekasi. Baik. Ya kan gitu. Pembuangan emisi juga akan berkurang. Nah, itu banyak sekali yang akan kita lakukan. Mas, sampai 2 visi misi yang udah ini ya Mas, udah disampaikan barusan. Yang pertama terkait Safe City dan juga BUMD tadi, transportasi tadi. Itu kan perlu duit Mas, perlu anggaran. Apakah nanti pakai APBD atau bagaimana itu? Makanya gini, membangun sebuah pemerintahan kita jangan dimanjain dengan APBD. Makanya perlunya kolaborasi. Tadi salah satunya aja ya, misalkan contoh pelaku usaha mau menginvestasikan membangun gedung, atau orang mau bangun perumahan, developer. Saya mau bangun perumahan, developer. Saya akan kasih seluas-luasnya dan semudah-mudahnya perizinan. Tapi ada syaratnya. Dia menginvestasikan tadi alat safety tadi, berupa CCTV tadi, dan lain-lain tadi yang mengikuti menjadi persyaratan Safe City tadi, itu menjadi salah satu seperti retribusinya dan itu dilakukan untuk di wilayah sekitarnya mereka. Jadi pasangnya di wilayah mereka sendiri dan itu untuk mereka sendiri. Ya kan, di wilayah itu ke jalanan raya sekitarnya, untuk lingkungan mereka dan lain-lain, untuk menjaga kotanya. Jadi pembangunan daerah dia otomatis kan cepat juga jualannya. Kan begitu? Karena aman tadi. Betul. Dan itu akan kita lakukan. Semua yang membangun persyaratannya itu. Saya kayak kasih mudah perizinannya. Saya percepat semuanya. Tapi dia harus ikut dalam program Safe City tadi. Program tadi. Saya bantu semua perizinan. Ada yang persulit, lapor, saya yang langsung turun tangan. Tapi kita harus komit. Program Safe City ini harus kita kedepankan demi Kota Bekasi yang layak tinggal dan aman. Baik. Jadi itu kan kolaborasi. Nggak perlu saya keluarin dari APBD. Kan kolaborasi. Dia happy, kita happy, pengusaha happy, pemerintah happy, masyarakat happy. Betul. Kan begitu. Terus berbicara tadi mobil listrik. Pelaku usaha saya tidak akan matikan. Mereka saya kasih izinnya, investasikan mobil listriknya, ya. Pemerintah kerjasama dengan BUMD, tinggal di badan mobil tersebut iklan-iklannya itu BUMD yang pegang. Jadi nanti perusahaan-perusahaan CSR dan lain-lain iklan itu di mobil-mobil kendaraan yang akan terus keliling. Transportasi tersebut itu kan kolaborasi. Jadi kan, nah itu nanti untuk membayar per kilometernya ke pengusahanya dan lain-lain. Nah itu teknis bisnisnya nanti. Jadi kita bayar per kilometer. Pemerintah nggak perlu investasi mobilnya, investasi pengusaha. Gitu. Kita bayar per kilometer. Supirnya digaji. Kan begitu. Yang layak. Sehingga mereka akan datang setiap jam. Jadi ada spot-spot jamnya kayak di luar negeri. Jam segini menit, mereka nggak boleh telat. Jadi nanti bonus untuk si drivernya itu dari ketepatan waktu. Ketepatan waktu mereka sampai, ya, itu mereka akan mendapat reward. Kalau mereka banyak tepat waktu, rewardnya tinggi, terus kebersihan, kebaikan, di kendaraan, di lapangan dia tidak ada aduan terhadap bahaya dia mengendarai di jalanan, dia akan mendapatkan bonus-bonus dari pemerintah. Dan itu mengajarkan untuk orang bisa tepat waktu. Gitu ya. Disiplin ya Mas ya. Spot-spot itu kan saya bikin. Gitu ya. Itu kan saya implementasikan di Kota Bekasi. Gitu. Sehingga ya tadi kenapa sih orang tidak mau pindah dari transportasi pribadi ke umum? Karena tadi suka telat, terus itu susah dijangkau, spot-spotnya jauh-jauh. Saya akan bikin rapat spotnya banyak, sehingga tidak ada lagi orang yang tidak bisa
dapetin tempat yang jauh gitu kan. Jadi semua bisa. Nanti ojek-ojek juga bisa, ada tempat-tempatnya. Kita rapikan semuanya, kita bantu, kita support. Jadi saya tidak akan pernah melakukan satu kebijakan yang membunuh masyarakat atau pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi. Karena setiap kebijakan saya, sebelum saya buat kebijakan, saya akan ajak stakeholder terkait untuk duduk bersama. Oke. Jadi pada saat saya mempunyai Safe City, saya ajak dulu semuanya nih. Pelaku usahanya, ini program kita. Masukannya apa? Kurangnya apa? Karena apa? Ya mungkin program saya dinilai bagus, mungkin bagi saya. Tapi bagi pelaku usaha sebagian ada yang bilang bagus, ada yang enggak. Ada masyarakat bagus, ada yang enggak. Tapi saya ajak dulu semua stakeholder duduk bersama. Ya, kita lihat di situ, kita tentukan. Setelah itu menjadi satu kebijakan, sehingga nggak ada lagi bongkar pasang kebijakannya. Jadi satu kebijakan itu clear, plumb. Semua setuju gitu ya? Semua setuju. Ya kan? Bikin kebijakan tentang transportasi, kita ajak semuanya. Jangan sampai gini loh, kita buat satu kebijakan, mengenakan masyarakat, tapi membunuh transportasi lain. Dianggap, wah gue nggak ada pemasukannya karena ini. Nah itu nggak boleh juga. Nah itu akan kita cari kolaborasinya, sehingga semuanya everybody happy, masyarakatnya happy, orang yang tinggal di Kota Bekasinya juga happy. Baik, Mas. Mas, izin Mas, ini yang terakhir pertanyaan ini. Ini kan tadi seputar transportasi dan juga visi misi yang tadi Safe City gitu. Itu menarik. Jadi memang saya tidak akan mengambil dari APBD. Saya tuh Mas, fokusnya satu, pendidikan. Dua, kesehatan. Ketiga, pekerjaan. Ini tiga. Tiga yang menjadi dasar saya untuk membangun Kota Bekasi. Pendidikan, pertama, saya akan menggratiskan semua sekolah yang ada di Kota Bekasi, semua sekolah yang ada di Kota Bekasi, jenjang, bukan cuman negeri, swasta dan negeri, saya akan gratiskan, Jadi pemerintah akan bayar ke swasta, kita akan ajak swasta yang kolaborasi, masuk dalam pemerintah yang akan memberikan anggarannya per kepala, sehingga apa? Pemerintah tidak perlu lagi mempunyai anggaran pembangunan sekolah baru. Sehingga kita kolaborasi dengan pelaku usaha yang sudah memiliki sekolah-sekolah, supaya sekolah ini nggak kosong, nggak sepi, madrasah-madrasah, majelis dan lain-lain semua yang ada, saya akan ajak kolaborasi, Nah, nanti kita akan tentukan modulnya bersama, kan? Modul sekolahannya dengan kementerian, dengan semua dinas terkait, Semua itu saya akan gratiskan sekolah-sekolah dengan standarisasi yang kita buat dari dinas pendidikan. Baik. Sehingga apa? Nggak ada lagi orang yang nggak bisa sekolah. Saya pingin di Kota Bekasi semua masyarakat bisa sekolah tanpa terkecuali. Nggak ada lagi bayar SPP-an, nggak perlu takut. Nanti kita bayar buku, tapi gratis sekolah, suruh bayar buku, bayar tas, nggak ada. Begitu saya pimpin jadi wali kota, buku gratis, tas setiap tahun saya kasih gratis ganti. Baju sekolah setiap tahun saya kasih ganti, saya gratiskan. Untuk anak-anak yang lulus kenaikan kelas atau kuliah, saya akan gratiskan tuh dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Semua yang ada di Kota Bekasi, kampus yang ada di Kota Bekasi, SMA yang ada di Kota Bekasi, saya gratiskan. Jadi nggak ada lagi anak-anak kampus yang susah, mau sekolah nggak bisa gara-gara nggak punya uang. Mereka belajar, mereka lulus, pemerintah yang bayar. Kalau mereka nggak lulus, bayar sendiri. Fair, tidak habisin anggaran negara. Tapi kalau mereka lulus, pemerintah yang bayar. Kenapa? Lebih baik saya investasikan semua anggaran ke dunia pendidikan daripada saya cuman fokus anggaran saya banyakin ke dunia sosial. Otomatis kalau di sosial saya bisa berkurang. Kenapa? Pendidikan saya tinggikan. Sehingga apa? Orang mau berbondong-bondong sekolah, belajar. Kalau orang berpendidikan, otomatis apa? Orang tersebut akan bisa kerja. Orang tersebut akan bisa membangun kotanya, berpenghasilan. Sehingga apa? Pajaknya pun akan banyak untuk daerah saya. Contoh aja kayak orang aplikasi-aplikasi. Dulu kita mau pakai aplikasi online gratis. Sekarang udah kita ketergantungan, kita suruh bayar. Kan begitu. Mau nggak mau kita bayar. Begitu juga di pemerintahan. Kalau kita gratiskan dunia pendidikan semuanya, baju sekolahnya mereka nggak usah pusing, tas sekolahnya mereka nggak usah pusing, tapi sebenarnya kan sama. Di tas sekolahnya saya pakai di situ, kan ada Pancasila. Supaya apa? Orang tahu tentang Pancasila di dalam tasnya.
Oke. Ya kan, kalau dia mau pakai tas yang di luar Pancasila ya silakan, tapi negara siapkan yang Pancasila, ada burung garudanya supaya dia tahu nasionalisnya ada. Oke. Dan ada 5 sila di situ. Oke. Ya kan? Sehingga apa? Serentak. Kalau mau pakai yang lebih-lebih yang punya duit ya silakan. Tapi negara menyiapkan itu. Setiap tahun kita rapikan. Oke. Pendidikan, sosial dan Pendidikan tadi kan dinas sosialnya kan saya kurangin pendidikan kan supaya mereka bisa sekolah, pendapatan sehingga orang bisa kerja, bayar pajak, pajaknya otomatis meningkat, otomatis kemiskinannya akan berkurang, pekerjaannya. Terus kalau mereka udah terdidik, mereka mau sekolah, mereka udah selesai sekolah, mereka mau kerja di mana gitu kan? Maka saya membentuk banyak BUMD ya di Kota Bekasi karena potensi usaha di Kota Bekasi ini besar sekali. Ya, yang tidak terjamah oleh pelaku usaha. Ya, karena BUMD itu hadir tidak boleh menjadi pesaing pelaku usaha. Dia harus menjadi penopang dan pendukung pelaku usaha. Ya. Nah, nanti anak-anak muda yang tadi sekolah, kuliah, yang belum punya pekerjaan, mereka bisa sekolah, bisa kerja di BUMD yang saya akan siapkan banyak untuk bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Kota Bekasi. Sehingga tidak ada lagi orang yang nganggur di Kota Bekasi. Dan saya akan bikin satu kebijakan di Kota Bekasi. Ya, satu kebijakan itu, jika pelaku usaha yang di Kota Bekasi mempekerjakan tenaga kerja atau masyarakat yang berKTP Kota Bekasi, domisili Kota Bekasi, berKTP Kota Bekasi, maka saya akan memberikan, ya, saya akan kaji nanti dengan teman-teman pemerintahan, ya. Saya akan kasih diskon pajak PB1. Salah satunya, kalau pakai tenaga kerja dari Kota Bekasi, dia akan dapat diskon PB1-nya sekian persen. Saya akan tentukan tuh. Otomatis pengusaha kan tertarik. Beda 1% aja mendingan pakai KTP Bekasi dibandingkan orang lain. Kan begitu? Betul. Karena apa? Untungnya kan lumayan. Iya, memprioritaskan jadinya ya. Kan jadi apa? Nah, nanti kita subsidi silang. Kalau dia mempekerjakan KTP di luar Kota Bekasi, maka naik sekian persen. Sehingga subsidi silang itu untuk apa? Untuk bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Kota Bekasi. Maka Kota Bekasi, masyarakat Kota Bekasi harus menjadi tuan di rumahnya dia sendiri. Baik. Jadi nggak ada lagi pengangguran karena banyak sekali isu kurangnya pekerjaan di Kota Bekasi. Siap, karena ada datanya Mas emang. Iya. Pengangguran di Kota Bekasi itu pertama se-Jawa Barat. Bener. Nah, makanya ini menjadi solusinya salah satu. Solusi, saya duduk, saya akan perbanyak BUMD untuk bisa menjadi peluang kerja kalau pengusaha tidak bisa menyerap. Baik. Karena BUMD akan selalu menyerap yang pengangguran dan BUMD akan menyiapkan pemagangan untuk mereka-mereka yang perlu magang yang tidak ditampung oleh swasta. Pemerintah akan hadir untuk masyarakat, ya kan? Sehingga mereka kerja yang mempekerjakan diskon. Saya akan mempermudah semua akses. Saya akan mempermudah dan saya akan bikin kreatif hub di setiap kelurahan, di setiap kecamatan. Kreatif hub itu tempat apa? Tempat untuk anak-anak muda mereka berkarya, kreativitasnya mereka. Contoh di kelurahan A. Ya. Di situ akan saya bikin kreatif hub tentang gamers. Jadi anak-anak gamers, mereka mau melatih skillnya. Saya udah siapkan gamersnya, alatnya, semuanya standarisasi gamers untuk saya bisa menumbuhkan anak-anak muda Kota Bekasi yang bisa menjadi atlet di gamers. Bahkan bisa menjadi ekonomi di gamers. Mereka bisa bikin game, bisa kita patenkan, bisa kita kolaborasi, bisa kita jual, kita bisa bareng-bareng sama mereka. Ekonomi Kota Bekasi akan meningkat. Saya kasih mereka fasilitas. Standar. Nah, fasilitasnya apa? Akan mengikuti perkembangan yang ada zaman. Jadi jangan kasih fasilitas tapi yang mundur ke belakang. Tapi fasilitas itu yang memang dibutuhkan ke depan. Betul. Terus nanti kreatif hub yang di sini khusus untuk menjadi IT. Saya akan siapkan untuk anak-anak IT. Di sana apalagi. Terus jadi semua kelurahan akan ada masing-masing keahliannya. Sehingga kita bisa mengedepankan semua potensi-potensi anak-anak muda yang ada di Kota Bekasi. Seniman, band, musik, saya akan bikinkan kreatif hub-nya. Disediakan. Saya sediakan. Wadahnya saya akan sediakan. Balik lagi untuk Kota Bekasi dan masyarakatnya. Dan juga saya akan mempersiapkan untuk olahraga. Contoh ya, Kota Bekasi itu masih banyak lahan-lahan tidur. Saya akan bikin bank of land di Kota Bekasi. Satu wadah BUMD yang menjadi bank of land-nya di Kota Bekasi. Jadi dia akan mendata semua tanah-tanah pemerintah yang ada di Kota Bekasi, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kota Bekasi punya sendiri tanah-tanahnya. Yang kosong, yang tidak bisa dibangun karena biaya penyerapan, penghijauan dan lain-lain, gitu ya.
itu akan kita bangun untuk tempat-tempat atlet. Kalau itu tempat itu besar di atas 5 hektar misalkan, saya akan bikin di situ tempat pacuan kuda, jumping untuk atlet-atlet kuda. Oke, Ya? baik. Saya akan alokasikan. Jadi anak-anak Kota Bekasi yang mereka menjadi atlet kuda, saya kasih fasilitasnya. Ya. Terus misalkan yang cuma 1 hektar, ya, saya akan bikin atlet memanah atau atlet-atlet bola. Nanti disesuaikan lah. Saya akan sesuaikan spot-spotnya. Oke, baik. Sehingga semua bidang olahraga ada. Contoh misalkan, nanti ada satu daerah yang memang cuma 5.000 meter, saya akan bikin atlet tinju, MMA. Oke. Jadi saya nggak mau lagi Kota Bekasi ada tawuran. Ya. Jadi kalau memang mereka anak muda yang pemberani, maka masuk ke dalam ring untuk bisa bertarung menjadi atlet dan mengharumkan nama Kota Bekasi, dan kita akan support. Pemerintah akan support. Biayanya semua pemerintah akan support. Saya akan menjadi garda terdepan. Luar biasa. Banyak banget visi-visinya Sobat Warta Kota Tribun Bekasi. Salah satunya tadi yang safety itu yang memang selalu salah satunya yang ingin ditekankan. Oke Mas Novel, tadi sudah secara rinci. Sama satu lagi Mas, tadi kan saya bilang, pokoknya kesehatan itu saya akan gratiskan. Oke, baik. Ya, rumah sakit ya saya akan bantu untuk masyarakat, saya akan gratiskan. Jadi kalau yang BPJS-nya nggak bayar, pemerintah yang akan bayar, nggak perlu takut, punya KTP Bekasi, masuk rumah sakit manapun, swasta juga kita yang akan bayarkan. Dan langsung ditangani ya. Terus juga saya akan memberikan gaji UMR kepada ibu-ibu posyandu, PKK, terus juga RT dan RW, itu saya akan gaji semuanya. Kenapa? Karena mereka adalah ujung tombak masyarakat. Dia tangannya pemerintah untuk ke masyarakat. Jangan mereka nggak digaji, mereka harus digaji. Guru, guru-guru saya akan gaji semua UMR. Jadi nanti kalau mau jadi guru, mereka ada standarisasi, mereka masuk mendapat sertifikasinya. Mereka dapat sertifikasi, mereka dapat gaji yang layak. Langsung saya kasih gaji yang layak. Guru agama, guru sekolah, semuanya mereka pemerintah akan tanggung. Pemerintah akan kasih mereka hidupan yang layak. PNS semua yang belum punya rumah, saya akan siapkan ya rumah layak tinggal untuk mereka-mereka yang belum punya rumah. Kenapa? Mereka kan pelayanan masyarakat. Masa mereka nggak disejahterakan? Kalau mereka disejahterakan, otomatis masyarakat juga akan sejahtera. Masyarakat juga kita akan kasih peluang yang sebesar-besarnya untuk mereka bisa punya rumah tinggal juga. Itu saya akan lakukan. Kenapa? Mohon maaf Mas, saya membangun perusahaan nggak pakai modal. Saya dari nol nggak punya modal, punya 27 perusahaan. Apalagi ini negara, ya kota, saya punya bullpen, punya kekuasaan, punya duit. Masa saya nggak bisa membangun kota yang lebih baik? Saya nggak punya apa-apa, saya bisa bikin perusahaan, bisa alhamdulillah mensejahterakan karyawan saya. Secara logikanya seperti kan begitu. Apalagi saya punya pena, punya kekuasaan, punya duit, anggaran, ya untuk bisa mensejahterakan kota. Dan satu lagi yang terakhir, saya ini komitmen politik saya. Jika saya terpilih menjadi wali kota ya, kalau saya jadi wali kota, ya, kalau saya jadi wali kota, itu kan saya kan tidak akan mengambilkan gaji saya, ya, gaji saya nggak ambil. Upah pungut, wali kota itu punya upah pungut. Ya, upah pungut itu saya tidak akan pakai untuk kepentingan pribadi. Upah pungut saya akan pakai per bulan atau per 3 bulan, saya akan memberangkatkan umroh gratis untuk masyarakat Kota Bekasi dari orang yang paling tua, misalkan disabilitas. Orang-orang disabilitas saya akan berangkatkan. Karena apa? Ini bukan janji, saya sudah pernah, ya bukan mau riak, saya sudah pernah memberangkatkan disabilitas di Kota Bekasi 50 orang gratis umroh. 50 orang, 35 orang tunanetra, 15 pendamping. Saya gratiskan umroh sebelum COVID 2019-2020. Nah, program ini akan saya lakukan kalau saya jadi wali kota. Saya akan sistem setiap bulan dengan upah pungut saya akan berangkatkan masyarakat Kota Bekasi yang belum pernah merasakan umroh dan mereka gajinya di bawah rata-rata dan mereka mempunyai kontribusi bagus kepada Kota Bekasi. Jadi ini untuk memacu kepada masyarakat untuk berbuat baik kepada Kota Bekasi. Jadi nanti mereka yang punya kelakuan baik, yang bagus, nanti akan dilihat dari tokoh-tokoh masyarakatnya. Oh, si ini bagus, orangnya banyak bantu masyarakat, mereka baik, mereka. Nah,
kayak kita aja dapat review bintang 2, 3, 5, ada ya kan gitu kan, ya, penilaian. Nah, ya. penilaian dari masyarakat itu yang akan kita berangkatkan umroh, dan syaratnya dia belum pernah umroh. Oke. Jadi nggak boleh mereka yang udah pernah, yang belum pernah, untuk bisa merasakan merata sekota Bekasi bisa umroh. Dan insya Allah kalau rezekinya itu cukup, upah pengutnya cukup, dalam setiap tahunnya saya akan memberangkatkan haji gratis untuk masyarakat Kota Bekasi yang terpilih tadi, ya, untuk saya berangkat haji gratis. Dan kalau uangnya cukup, upah pengutnya cukup, saya akan charter pesawat paling berapa miliar sih? 2-3 miliar, ya, untuk satu kali jalan. 2 kali jalan cuma berapa? 6 miliar, ya kan? Saya bisa berangkatin satu pesawat 380 orang. Oke. Kan begitu. Saya bisa setiap tahun berangkatin haji orang bisa banyak. Ya kan? Belum lagi di sananya. Insya Allah. Ya. Karena dari ini menjadi niatan saya jika saya terpilih menjadi wali kota, dan ini salah satu program yang saya akan jalankan untuk bisa membantu masyarakat Kota Bekasi. Baik, gitu. Luar biasa. Jadi bukan cuma haji aja ya. Haji, umroh, dan juga tadi ada agama-agama lain yang memang harus kita fasilitasi juga. Jadi saya akan memfasilitasi. Saya sebagai wali kota ini kan bukan satu golongan. Betul. Ya, semua golongan. Saya akan mempermudah golongan-golongan lain juga, kita akan bantu, kita akan support. Oke, baik. Sangat rinci, sangat detail Sobat Warta Kota Tribun Bekasi penjelasan dari Mas Novel, calon wali kota Bekasi untuk periode berikutnya. Oke, baik. Mungkin segitu aja Sobat Warta Kota Tribun Bekasi.